Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, siswa-siswi SMA, kita bertemu kembali dalam pembelajaran kita, yaitu tentang Rasul-Rasul kekasih Allah di semester 2 ini. Yang pertama, kita akan menjelaskan konsep dari beriman kepada Rasul, kemudian tugas-tugas Rasul, dan menelaah ilman kepada Rasul, serta terbiasa meneladani sifat dan perilaku Rasul yang kita ketahui. Baiklah anak-anakku sekalian, untuk kelas 11 MIPA, IPS ataupun bahasa, pembahasan yang pertama bagi kita adalah begitu pentingnya iman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa kita menyatakan bahwa beriman kepada Rasul itu adalah sangat penting? Karena beriman kepada Rasul ini adalah salah satu kesempurnaan keimanan kita, di mana beriman kepada Rasul adalah rukun iman yang keempat, dan kita harus yakin dengan jumlah Nabi dan Rasul beserta Rasul-Rasul pilihan Allah. Di dalam pengertian iman kepada Rasul ini, kita akan membedakan utusan Allah itu ada yang disebut dengan Nabi, ada juga yang disebut dengan Rasul. Nabi itu adalah manusia pilihan Allah yang diberikan wahyu, tetapi tidak ada kewajiban untuk mengajarkan kepada umatnya. Sedangkan Rasul adalah kebalikan dari Nabi atau manusia pilihan Allah yang diberikan tugas untuk menyampaikan wahyu kepada umatnya. Ya, dimana ini sebagai pedoman hidup, karena Rasul itu memiliki umat yang sangat banyak, sementara Nabi tidak terlalu banyak. Untuk lebih meyakinkan kita bahwa pengertian iman kepada Rasul-Rasul Allah ini, itu berarti meyakini bahwa Rasul itu benar-benar utusan Allah yang ditugaskan untuk membimbing umatnya ke jalan yang lurus atau kepada jalan yang benar, agar umatnya itu selamat di dunia dan akhirat. Terdapat dalam surat An-Nisa ayat 136, kalian bisa lihat semuanya di bukunya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, aminu billahi wa rusulihi wal kitab. Berimanlah kalian kepada Allah, kepada Rasul, dan kepada kitab-kitab Allah. Alladzi nazzala ala rasulihi, yang diturunkan kitab itu kepada para utusan Allah, wal kitabil ladzi anzala min qabl, dan kitab-kitab yang telah diturunkan kepada sebelum kamu wahai Muhammad. Wa man yakfur billah wa malaikati wa kutubi wa rusuli wal yaumil akhir, maka barang siapa yang kufur kepada Allah, malaikat, kitab-kitab dan rasul serta hari kiamat, faqad dhalla dhalalan ba'ida, maka mereka sudah termasuk orang yang begitu sesat sesat-sesatnya. Nah, ayat ini di dalam An-Nisa ayat 136 menjelaskan pentingnya atau pengertian dari beriman kepada Rasul. Jadi ada poin yang di ayat tersebut, yaitu warusulihi. Ya, wajib kita mengimani kepada Rasul-Rasul pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah sifat-sifat Rasul. Seperti kita ketahui bahwa Rasul itu memiliki sifat yang wajib, yang mustahil, dan yang jaiz. Sifat-sifat wajib yang ada pada diri Rasul, kita sudah tahu. Yang pertama adalah as-siddiq, bahwa Rasul itu adalah Rasul yang selalu benar atau jujur. Yang kedua adalah amanah, bahwa para utusan Allah ini selalu dipercaya. Yang ketiga tabligh, yaitu wajib sifat Rasul menyampaikan apa yang diwahyukan oleh Allah. Dan yang keempat adalah fatonah, setiap Rasul itu adalah cerdas atau memiliki kecerdasan yang sangat tinggi, melebihi dari manusia biasa. Nah, itu adalah sifat-sifat yang wajib bagi Rasul-Rasul Allah. Selain sifat wajib, ada juga yang disebut dengan sifat mustahil. Sifat mustahil Rasul itu adalah yang pertama al-kizib, berbohong. Jadi mustahil Rasul-Rasul itu adalah berbohong. Yang kedua, lawan kata dari amanah, yaitu khianat. Ya, mustahil para Rasul atau utusan Allah juga berkhianat. Dan ketiga, lawan kata dari tabligh adalah
al-kitman, artinya menyembunyikan wahyu dari Allah. Dan yang keempat, lawan kata dari fatona, mustahil Rasul itu adalah al-baladah atau bodoh. Jadi ini menandakan betul bahwa Rasul memiliki sifat wajib mustahil. Dan yang ketiga, sifat yang zaid, artinya yang sifat ada nempel pada diri manusia biasa. Di antaranya adalah sifat yang zaid disebut dengan al-aradul basyariyah. Rasul itu seperti manusia biasa, ada yang makan, ada yang minum, ada yang berkeluarga, ada yang memiliki anak. Itu adalah sifat kemanusiaan biasa saja. Ya, Rasul juga memiliki sifat-sifat yang tidak terdapat pada diri Rasul, yaitu sifat ismatur Rasul. Artinya sifat ismatur Rasul itu orang yang maksum, terlindungi dari perbuatan maksiat kepada Allah. Yang kedua yaitu iltizamur Rasul, artinya orang-orang yang selalu komitmen dengan apa yang mereka ajarkan. Ya, artinya komitmen atau sama persis mereka ajarkan tentang akhlak, maka Rasul pun adalah berakhlak mulia. Mereka mengajarkan tentang ibadah, maka Rasul pun beribadah secara terus-menerus. Mereka mengajarkan muasyarah atau berhubungan dengan sesama manusia, Rasul pun mengajarkan melakukan apa yang diajarkan oleh Rasul kepada umatnya itu. Baiklah anak-anakku sekalian, yang ketiga ini adalah tugas-tugas Rasul. Ya, tugas-tugas Rasul itu sebetulnya banyak sekali. Yang paling penting adalah menyampaikan risalah dari Allah kepada umatnya. Kemudian dari menyampaikan, sudah menyampaikan juga mengajak, ya, mengajak kepada umatnya untuk beribadah kepada Allah atau untuk tauhid kepada Allah. Terus memberikan kabar, ya, kabar gembira atau kabar yang memang menjadikan itu ancaman kepada orang-orang yang mendustakan Allah dan para Rasulnya. Selain itu juga menunjukkan jalan yang lurus. Sudah pasti tidak ada satupun Rasul yang menjerumuskan umatnya untuk ke jalan kejelekan. Selanjutnya membersihkan dan mensucikan jiwa manusia serta mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah. Jadi Rasul itu mendapatkan kitab seperti Zabur, Taurat, Injil, dan Rasulullah adalah Al-Quran. Itu diajarkan, ya, diajarkan kepada umat-umatnya dan dibersihkan mereka itu dari perbuatan-perbuatan yang memang tidak sesuai dengan agama, dibersihkan dari pemikiran-pemikiran yang memang tidak beraturan dengan agama Islam terutama, dan memberikan hikmah kepada umatnya. Arti memberikan hikmah itu adalah memberikan contoh yang baik kepada umatnya. Dan pasti yang namanya Rasul selalu memberikan contoh yang baik kepada umatnya. Sebagai yang terakhir, tugas Rasul itu menjadikan hujah. Hujah ini adalah alasan yang paling kuat untuk menjadikan umat itu percaya kepada Allah dan kepada utusannya. Ya, sudah banyak di zaman Bani Israel, ketika zaman Nabi Musa, dan di zaman nabi-nabi selain sebelum Rasulullah, itu banyak orang-orang yang tidak taat kepada Nabi, padahal sudah diberikan bukti yang begitu nyata. Tetapi karena dengan keimanan mereka terhadap Allah itu tidak ada, sehingga mereka menyangka kepada para utusan atau Rasul itu adalah sihir belaka. Kita ingat kepada kisah Nabi Musa, ketika Nabi Musa melemparkan tongkatnya menjadi ular, maka mereka menyatakan itu adalah sihir yang nyata bagi kami. Padahal itu adalah salah satu hujah, mujizat penguatan kepada umat untuk lebih percaya kepada Allah dan beriman kepada Allah dan serta para Rasulnya. Baiklah anak-anakku sekalian, kelas 11 MIPA, IPS, dan Bahasa. Ini pembahasan tentang beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya dengan seksama dari materi kita ini. Dan apabila memang ada kekurangannya untuk lebih memahaminya, kalian boleh mencari referensi-referensi yang ada di buku lain. Itu saja dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.